Halo semua, kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan mengenai studi kasus dari tugas kita. Sebelum itu, nama saya Anili Sabda dengan NIM 270223496. Halo, perkenalkan nama saya Sebastian King dengan NIM 270222323. Dan saya Damar Wiguna Putra Prasetya dengan NIM 2502023. Perkenalkan, nama saya Mardita Dalmadika. Kamera digital adalah perangkat elektronik yang menggunakan sensor untuk menangkap gambar secara digital dan merupakan tipe kamera yang paling populer pada saat ini. Tapi tahu nggak, sebelum kamera digital ini muncul, ada yang namanya kamera film. Sebuah perangkat kamera yang menggunakan gulungan film sebagai media penyimpanan file foto. Nah, salah satu produsen kamera film terbesar adalah Kodak. Tapi kok kita tidak pernah mendengar namanya ya sekarang ini? Sehingga mari kita ulas kenapa itu bisa terjadi. Kodak didirikan oleh George Eastman pada tahun 1880 sebagai perusahaan yang berfokus pada peralatan fotografi seperti kamera, film, dan percetakan foto. Sejak awal, Kodak tampil sebagai pionir yang membawa fotografi ke masyarakat. Jika sebelumnya kamera hanya digunakan oleh kalangan tertentu saja, Kodak mengubah pandangan tersebut melalui inovasi besar mereka, yakni Kodak Kamera. Kodak Kamera sendiri membuat kamera lebih aksesibel ke masyarakat dengan bentuk kamera yang lebih kecil dan lebih mudah digunakan. Inovasi ini menjadikan fotografi lebih mudah diakses oleh semua orang, menandai era baru di mana Kodak menjadi raja dalam industri film dan fotografi di dunia. Singkat cerita, mereka menikmati masa kejayaan mereka dalam waktu yang cukup lama, bahkan mencapai 100 tahun, 1 abad. Namun sayangnya, mereka mengalami penurunan demi penurunan. Dan setelah memasuki milenium baru, tepatnya pada 2012, bahkan mengalami kebangkrutan. Walaupun sekarang sih Kodak Film masih beroperasi, namun sekarang lebih fokus kepada media perfilman dan tidak terlalu berfokus pada pasar umum. Nah, mengapa demikian? Ada banyak faktor, namun salah satu yang menjadi fatal adalah keterlambatan dan keengganan mereka untuk mengadopsi kamera digital yang bahkan pertama kali diciptakan oleh salah satu pekerja mereka, Steven Session, pada tahun 1970-an. Walaupun mereka kemudian berhasil mengadopsi kamera digital pada tahun 1990-an dan mengalami sukses dalam skala kecil, mereka masih dikalahkan oleh kompetitor mereka yang harganya jauh lebih murah dan menyebabkan kebangkrutan mereka pada tahun 2012, mengakhiri masa kejayaan mereka selama 100 tahun. Meskipun kembali pada 2013 dan masih beroperasi sampai sekarang, mereka hanya menekankan fokusnya pada digital printing, teknologi imaging, film motion picture, dan still film, bukan pasar fotografi umum. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu bisnis disruptor. Nah, jadi kenapa sih Kodak itu bisa gagal? Padahal mereka dulu itu adalah bisa dibilang tuh raja di industri kamera digital. Nah, salah satu penyebab utamanya adalah keengganan Kodak dalam mengadopsi teknologi digital. Nah, padahal teknologi ini itu justru menjadi peluang besar yang akhirnya dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan lain. Nah, seperti perusahaan-perusahaan itu seperti ya Sony, Fujifilm. Nah, itu mereka melihat celah ini dan mereka juga mulai berinovasi dengan menghadirkan kamera digital yang lebih modern dan lebih praktis. Nah, dari sinilah muncul cara disruptor baru di industri kamera. Perusahaan yang mengguncang pasar dengan teknologi yang lebih efisien, cepat, dan murah. Nah, kenapa sih pesaing Kodak yang memiliki kamera digital mampu menyisihkan Kodak dengan kamera filmnya? Pertama, kamera digital memiliki sensor yang lebih kuat, perekam, pemroses sinyal video analog, dan sistem penyimpanan data secara digital yang bisa dikatakan lebih efisien ketimbang kamera film dengan roll filmnya. Walaupun masih sangat baru dan tidak efisien,
operasi mereka masih lebih cepat dibandingkan kamera film dan juga lebih murah, yang mampu mendorong mereka ke pasar yang lebih luas. Secara spesifik, mau mendorong mereka ke pasar menengah ke bawah. Nah, dibandingkan Kodak, kompetitor dengan inovasi kamera digital juga membawa network modern seperti production chip, software, dan lensa khusus yang mendorong inovasi dibanding network awal yang berfokus pada peralatan film dan percetakan yang cenderung lebih kuno. Walaupun mereka Fujifilm, Sony, Kodak itu semua membuat kamera, dan bahkan awalnya mereka juga pakai film. Itu Sony dan kompetitor lainnya yang seperti saya sebutkan tadi, seperti Fujifilm, itu berhasil untuk inovasi dalam dunia digital kamera. Dan hal tersebut, bisnis model yang lebih inovatif ini akhirnya mengubur bisnis model Kodak yang awalnya masih menggunakan film dan percetakan. Nah, jadi apa sih konklusi dari kasus ini? Pertama, Kodak terlalu berfokus pada bisnis inti mereka dan tidak sempat beradaptasi ke era digital. Serta kemudian, perubahan tren dalam pasar yang tidak menentu membuat semua orang harus mampu beradaptasi di dalamnya. Jika tidak, maka bisnis yang bahkan sudah ada sejak 100 tahun yang lalu akan kemudian jatuh dalam 2 dekade saja. Sekian, terima kasih.